kita sesuai SOP yang ditentukan aja. Pekerjaan kita apa, work kita apa, target kita apa, dan menyapa orang Korea ya wajar saja. Karena tahun 2009 saya mendapatkan pabrik tekstil di Pocon yang sajangnya baik, tetapi pabrik elit gajian sulit sampai saat ini dengan suka duka yang sangat luar biasa. Karena ini penting. Oleh karena itu saya berpesan untuk teman-teman PMI yang ada di Korea, jangan lupa pesanku ketika panjenengan bekerja mungkin tidak ada absensi, tidak ada cut checklognya yang jelas. Saran saya panjenengan mempunyai referensi catatan khusus di buku harian lah, di apa buku harian namanya apa? Ada yang tidak ada seniornya di salah satu pabrik, itu jangan segan-segan panjenengan untuk bermain bersahabat dengan center. Kalau terhubung yang paling mudah dan sangat efektif saat ini adalah berkahnya, hikmahnya, banyaknya musola dan masjid di setiap daerah. Organisasi yang bermanfaat di Korea itu yakin bisa menjadi rumah kedua setelah kita di pabrik, dan juga bahkan menjadi keluarga kedua kita. Ilmu yang sudah jenengan pelajari suatu saat pasti akan membawa hikmah manfaat yang luar biasa. Kata-kata terakhir untuk Korea Selatan. Kamsahamnida. Nomu himdrudo bahasa Koreanya, walaupun kamu susah, walaupun kamu bekerja keras, walaupun kamu lelah, tetapi Korea Selatan juga telah memberikan pesona yang luar biasa. Bukan hanya masalah materi, tapi di Korea kita dicetak menjadi orang-orang yang alhamdulillah sampai saat ini mempunyai pengalaman yang tidak diragukan lagi seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel YouTube saya Arisi Double S Double I. Ini di pabrik yang saya alami itu mendapatkan pabrik yang sajangnya baik, tetapi pabrik elit gajian sulit. Oh, bisa gitu? Nah iya, ini penting. Oleh karena itu saya berpesan untuk teman-teman PMI yang ada di Korea, harus benar-benar teliti, harus benar-benar kita itu juga mempunyai hak dan kewajiban yang harus kita miliki di setiap pabrik. Jangan lupa pesanku ketika panjenengan bekerja mungkin tidak ada absensi, tidak ada cut checklognya yang jelas. Itu saran saya panjenengan mempunyai referensi catatan khusus di buku harian lah, di apa buku harian namanya apa, diare ya, atau yang paling mudah itu kalender. Diari bukan diari. Oh, kalau diare itu yang mal-mal itu ya. Terus Penak yo gawe ini aja tanggalan kita catat setiap kerja berarti. Iya, setiap kerja. Kita masuk kerja sampai pulang kerja. Apalagi kalau ada lemburnya. Apalagi kenapa saya bilang setiap pabrik itu mempunyai peraturan tersendiri. Seperti tempat saya, Mas, kalau hari libur tetap disuruh kerja, tetapi tidak mendapatkan upah kerja yang harusnya double ya. Kalau ini harusnya lembur kan. Itu setiap perusahaan mempunyai kewenangan tersendiri, karena ini terkait 5 orang pekerja atau lebih, 5 orang kurang atau lebih, itu juga mempengaruhi peraturan-peraturan tersebut. Jadi teman-teman hati-hati kalau mendapat SLC, dipelajari dulu, jangan mentang-mentang wah iki enek june, kalau ju itu identik pabrikku juga ju loh, Mas. Berarti Ju itu perusahaan gitu ya? Iya, Ju itu kan Ju Sigwesa, corporation gitu loh, kok LTD itu loh. Nah, makanya hati-hati. Saranku juga harus mempunyai ketelitian dalam rangka manajemen segala hal. Khususnya kalau di Korea manajemen tentang mencatat waktu kita bekerja, mencatat waktu kita lembur, mencatat waktu kita disuruh kerja Sabtu Minggu, karena itu semuanya ada hak yang sudah diatur. Oleh karenanya jangan bosan kita pergi ke center untuk mencari tahu
tentang apa sih peraturan-peraturan yang lagi trending. Kan sekarang banyak kayak center-center dimanapun mengadakan sosialisasi tentang tenaga kerja, tentang pekerjaan lingkungan dan kerja sebagainya. dan sebagainya dan Ngono kuwi. oke. Ngono kuwi. Ngono akhirnya yang saya alami saat ini, kita mendapatkan perlakuan yang kurang baik ketika mau pulang. Kebetulan, kenapa saya bilang kurang baik, dulu pabriknya fine-fine saja, mendapatkan tunjangan, mendapatkan bonus yang luar biasa mas. Waktu dulu itu keren, itu pabrikku mengeluarkan bonus 4 kali, dalam satu bonusan itu 1 BC. Itu zaman pabriknya lagi fine-fine, dan bahkan landingnya trendingnya sangat luar biasa pendapatan pabrik tersebut. Untuk teman-teman yang baru, sarannya mas, kalian harus tanggap dengan keadaan. Kalian harus benar-benar main spekulasi dan tidak usah dekat-dekat dengan orang Korea, apalagi mandor, majikan, atau juga yang namanya mungkin kepala bagian pekerjaan. Kita sesuai SOP yang ditentukan aja. Pekerjaan kita apa, quote kita apa, target kita apa, dan menyapa orang Korea ya wajar saja. Karena seperti yang saya alami ketika saya benar-benar hormat kepada orang-orang Korea di lingkungan saya ini, ternyata kebaikan yang sudah saya berikan, yang sudah loyalitas saya di pabrik yang sangat luar biasa ini, ketika keadaan pabrik tumbang seperti saat ini, mereka tidak memandang kebaikan kita, tetapi mereka tetap mencari kebenaran mereka sendiri. Itu jangan sampai terjadi pada teman-teman yang lain. Karena apa, di Korea kita tetap tujuan utama, niat kita ditata, dan kita juga harus menempatkan diri kita pada keadaan yang sesuai hak dan kewajiban kita. Ini penting mas. Saya mendapatkan ketentuan yang kurang baik ketika di masa akhir kontrak. Kebetulan di musim dingin, karena tekstil itu kalau musim dingin identiknya sangat sepi, sangat sepi pekerjaan. Dengan keadaan yang seperti ini, tentunya pembayaran agak mengalami kesulitan. Nah, apalagi saya kalau cerita heboh ini 6 bulan saya itu ditunda, belum digaji sampai besok sampai Rabu mau pulang ini. Sampai sekarang belum selesai masalah pekerjaan, masalah gaji, masalah pesangon, masalah tentang hak, ada kukmin apa itu dana pensiun, dan juga ada Samsung asuransi kepulangan setelah kita akhir kontrak. Nah disinilah bermanfaatnya, alhamdulillah saya bisa bertemu dengan Masjid Al-Ikhlas Ujungku, dan di sini teman-teman yang sangat luar biasa, pengurusnya juga welcome, dan kita mempunyai koneksi. Setiap masjid itu pasti mempunyai koneksi dengan orang Korea, dalam hari ini migrant care. Kita biasanya menyebutnya ada shelter, mungkin sekarang ngetren yang punya uang pakainya pengacara kayak gitu kan ya. Dan dari masjid itulah kita mendapatkan suasana yang sangat memberikan bantuan secara ini, support yang baik dalam diri kita, mengarahkan, memberikan motivasi. Bahkan di saat kita bersedih seperti ini, teman-teman dengan caranya memberikan bagaimana biar kita menghibur dan jangan keluh dengan ujian yang sedang kita alami. Berarti intinya gini teman-teman, ini kalau untuk percakapan ini saya dengar ini, ternyata beliau ini sangat sangat bermanfaat sekali buat teman-teman semua. Dan ini pesan dan kesan mungkin sedikit saya rangkum bagi teman-teman PMI yang baru datang di Korea, itu harus benar-benar teliti, dicek jam kerjanya, terus nanti misalkan kerja harus ditulis. Kalau nggak ada absennya mas, tapi kalau sekarang pabrik geng-geng itu katanya udah pakai Avenger print itu kan udah ini ya, ting-ting gitu ya, QQ tapi nggak cukup loh biar kita enjoy guys, mengenai tegang terus loh. Dan setelah itu happy dan setelah itu nanti harus rajin mencocokkan
gaji kita, slip gaji. Nah ini penting Mas, Ah, kalau slip gaji tidak diberikan 3 bulan berturut-turut, kita wajib menanyakan ke pihak pabrik. Kalau pihak pabrik tidak memberi, kita bisa lapor ke center atau nodungpu, dan gitu kita bisa untuk menggugatnya untuk minta pindah. Kalau slip gajinya pun juga bertele-tele kayak gitu. dan juga nanti misalkan sudah sampai Korea juga harus apa jenenge sering sosialisasi lah sama teman-teman kita, harus sering ngerasain mas nyapa sama teman yang lain, sama yang lain harus ngobrol, jangan diam gitu. Yang utama tetap mau sharing dengan intinya tentang orang-orang di sharing. sekitar kita. Nah seperti Kalau ada masalah, banyak sekali yang sudah saya jumpai. Kebetulan saya setelah berada di komunitas masjid dan juga organisasi, selalu menjadi tempat untuk bahasanya itu curhat dari teman-teman. semangat yang Ah, penyemangat untuk penyemangat kita. Yang saya sering jumpai itu ini Mas, teman-teman ada masalah karena identiknya kadang tentang emosional pribadi masing-masing dan tidak mau share dengan orang terdekatnya. Bahasanya keren saiki, bahasanya kita itu harus punya bestie itu loh. Itu penting. Bestie, entah itu teman satu kampung, teman satu LPK, atau teman satu pabrik, satu teman shift dalam olahraga atau di masjid, itu kita harus punya bestie yang dalam hal ini bisa menerima positif loh ya, maksudnya ya positif loh ya, ada curhat, ono omongan, oh aku kok kayak gini ya, apa seperti apa. Yang paling keren adalah ketika teman-teman itu biasanya punya masalah keluarga Mas, dan dia untuk malu untuk mengungkapkannya, bingung kepada siapa saya harus berbicara. Tapi itu semuanya tetap di tengah-tengah usaha kita sosialisasi. Tentunya yang paling keren dan paling harus tetap diingat, jangan pernah engkau melupakan Tuhan. Karena apa? Semulia-mulia gaji sampean di Korea Selatan, sehebat-hebatnya sampean di Korea Selatan dalam hari ini mencari cuan, mencari ketenaran, mencari kebaikan, kalau tidak dilambari dengan doa dan kamu tidak bernaung kepada Tuhan, semuanya akan sia-sia. Iya toh. Rungokno ae. Kita nan asa tuh, kita itu dekengane pusat Allah Subhanahu wa taala, Bro. Makanya tetap kayak gini. Walaupun ujian kita banyak, kita tetap belajar untuk bersyukur. Sabar itu tulisannya 5 sabar itu tulisannya cendek dan singkat, tapi ngelakoni nih setengah modar Mas. Ngono kuwi penting. Nggih, terima kasih buat Pak Taji Munib. Sudah haji nih ternyata. Alhamdulillah, kita harus bahas guys. Oh ya. Ini kita harus bahas karena apa? Untuk teman-teman, alhamdulillah, selain di Korea Selatan itu juga penuh perjuangan, penuh dengan pengalaman yang kita dapatkan, dan tentunya juga cuan yang sangat tidak diremehkan lagi. Yang paling keren di Korea Selatan itu untuk teman-teman yang sudah mempunyai, ya bukan mempunyai lagi, ya harus diniatkan dan harus mempunyai hasrat, bahasanya itu. Hasrat itu kan paling dalam. Kebetulan di Korea Selatan untuk masalah kita melaksanakan ibadah haji ke Makkah wal Madinah itu sangat difasilitasi dengan luar biasa. Kita alhamdulillah, ini Mas Hari juga sudah haji, dan alhamdulillah saya di tahun 2017 juga. Pesan saya, sisihkanlah hartamu untuk menuju Tuhanmu. Ini penting bro, mumpung kita di Korea loh. Kalau di Indo sekarang katanya udah ini Mas Haji, udah lama ya. Karena memang kita masih sehat. Karena kita memang di Korea ini kan kita mengumpulkan uang, ini kan mengumpulkan uang untuk ibadah haji kan cuman beberapa bulan kita ngumpulkan. Misalkan itu biayanya sekarang 8.500.000 gitu. Kita sisihkan aja 1 bulan 500. Atau enggak 1 bulan 1 juta, itu sudah 1 tahun aja sudah bisa ibadah haji. Nah, terus kita harus punya grid Mas. Kita harus punya tujuan ya bro. Terus keuntungannya kita di sini itu mau ibadah haji di Korea itu kita sudah setara. Kita masih punya stamina yang kuat untuk nanti
di perjalanan nanti di sana itu kan aktivitas di sana lah. Terus hebatnya ini Mas Ari, gimana? berangkat haji dari Korea Selatan itu tidak kalah panjenengan yang berangkat dari Indonesia ONH plus, yakin demi Allah. Facility dan juga aktivitas kita, hotel dan sebagainya, kenyamanan dan sebagainya itu luar biasa. Kalau dari Indonesia kadang kita menunggu udah lama, fasilitasnya kan juga ada yang cerita kurang sesuai dengan yang diharapkan. Kalau di Korea memang benar jaminan keren, ngoten. Ya untungnya banyak. Yang pertama berangkatnya cepat, ya kan. Yang kedua stamina kita masih kuat. Wah. Nah terus masalah finansial juga oke nggak lah, terhambat gitu. Nah intinya ya itu mau niat, dalam hal ini niat itu juga disertai gerakan, mau menabung, sisihkan uang jajan kita, sisihkan biar kita nggak boros. Jadi hidup kita harus dibatasi biar cita-cita kita tercapai bro, gitu. Jangan sia-siakan waktumu di Korea, karena waktu yang kamu jalani di Korea itu merupakan penghargaan yang luar biasa dan membuat cerita yang sangat istimewa buat anak cucu kita nanti. Oke. Nah ini terima kasih ini sudah mau ngobrol sharing lah tentang mengenai perjalanan jenengan dari mulai dari awal sampai sekarang nggak mau pulang, sudah mau cerita. Mungkin nanti teman-teman bisa mengambil hikmahnya dari pembelajaran Pak Haji Munib. Terus nanti bisa apa namanya yang bisa dipraktekkan langsung di Korea Selatan buat motivasi lah untuk minat ke Korea Selatan itu biar ada gregetnya gitu. Ternyata di Korea Selatan itu selain ngumpulin uang banyak terus bisa haji, terus bisa berorganisasi juga. Nah, seperti itu banyak teman-teman. Terus kalau teman-teman ada waktu dan longgar, yang saat ini belum saya bahas barusan adalah bahwa saat ini pemerintah Korea itu mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tenaga kerja Indonesia untuk perpanjangan masa tinggal yang sangat luar biasa. Untuk jenengan yang masih pengen berlama-lama di Korea, jangan segan-segan untuk merapat ke center di tempat daerah pekerjaan masing-masing. Menuntutlah ilmu, menuntutlah, belajarlah bahasa Korea sesuai dengan ketentuan yang ada. Jangan malas dan segan, karena bekal yang sudah, ilmu yang sudah jenengan pelajari suatu saat pasti akan membawa hikmah manfaat yang luar biasa. Sekarang kan contohnya E7 yang sangat kita kenal di seluruh media dan bahkan bisa membawa keluarga di Korea juga. Tentunya itu semuanya aplikasi pengajuan visanya harus kita penuhi. Salah satunya adalah ya sehat, ya kita penguasaan bahasa kita juga harus sesuai dengan standar yang diperlukan. Belajarlah bro, pokoknya belajar itu ora ono rugi nih. Kita ngene wis rada uzur, dadi lek kon belajar rada angel. Penyesalan datangnya di belakang, tapi kalau kita tetap mempunyai semangat juang dan juga kreasi, karena apa? Yang bisa merubah dirimu adalah dirimu sendiri. Walaupun kamu itu anaknya jenderal, walaupun kamu itu anaknya orang yang mungkin kurang, tapi kalau Tuhan sudah mengijabahi, kalau kamu mau berusaha, kamu mau merubah dirimu, kalau kita bukan duriya kiai, bukan duriya ulama, kebaikan yang kamu tanamkan insya Allah akan mengantarkan kebahagiaan di masa yang akan datang. Keren masuk. Gitu, berarti ini pulangnya kapan ini jenengan Pak? Insya Allah mohon doanya Pak, nanti Rabu minggu depan. Kalau sekarang sudah tanggal berapa ya, ini tanggal 26 November 2023, nanti saya akan bertolak 3 hari ke lagi berarti. Akhir tanggal 29 November 2023. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu motivasi yang bermanfaat untuk teman-teman yang menonton, dan jangan lupa tentunya terus bantu perkembangan YouTube ini. Silahkan komen kalau ingin membuat apa yang perlu dibahas, silahkan tinggalkan komentar di bawah. Jangan lupa like, subscribe, komen. Insya Allah itu berpahala guys, gratis berpahala, enak, menyenangkan orang itu. Ini saya atas nama pribadi, karena memang saya ini kan sudah bergaul sama Pak Haji Munib
hampir lebih Enggak sehari 2 hari, Pak. hampir 5 tahun ya Pak ya. Iya. Nah ini Awalnya kan sudah berjalan banyak ini. dari Ini juga masjid, nggih. akhirnya kita bertemu di PCINU Korea Selatan, belajar ini ya Pak, Nggih. belajar organisasi yang manfaatnya keren bro. Kita bisa sungkem sama habaib, para ulama yang datang ke sini, dan bahkan nanti yang lagi gusnya, yang lagi ngetren, yang lagi nyal itu insya Allah akan hadir juga ke Korea. Itu berkah kita mengikuti organisasi, kita bisa berjabat tangan, kita bisa sowan, kita bisa takziman. Itu juga berkat kita sidik-sidik ngalap berkah di masjid hingga ke organisasi seperti itu. Kalau di Indonesia kan sulit toh Pak, harus ngumati pirang kilometer, harus iki dan itu. Alhamdulillah kita ya sampun Habib Syekh itu sering, Habib Umar ngoten. Karena memang pengalaman saya dengan Pak Haji Murid ini kan ya enggak hanya dihitung 1 hari 2 hari, karena memang sudah tahunan kan gitu. Betul. Ya karena memang beliau ini Pak Haji Murid ini banyak apa ya kesannya yang saya dapatkan. Terutama saya dulu itu waktu nganggur di Masjid Agas Ujung Pak ya. Di lantai 5. Di lantai 5 itu di depan, bukan di kalau di tempat yang sekarang. Tempat sekarang. Kalau tempat sekarang ini kan di depannya, di lantai 2 sama gedung yang lama tapi rasa baru gitu. Kalau dulu itu kan di masjid yang lantai 5 itu, yang paling berkesan itu saya mah Pak Haji Murid ini dulu waktu saya nganggur ya Pak ya. Saya nganggur itu sakit pisan. Saya itu nganggur. Saya nganggur ya kan. Malam-malam aku malah ngerokokan. Ya dulu ngerokok ya Mas ya kita. Nah, dulu itu ngerokok. Kenangan saya yang paling berkesan itu dulu itu. Dulu itu waktu malam itu saya ngerokok kan. Terus ditegur sama beliau. Mbok yo aja melek wae. Ndang turu, engko tangi terus ndonga ibadah salat tahajud, ndonga men level. Gitu. Betul. Karena memang dia itu beliau ini Mbak Haji memang kalau di apa ya untuk komunitas saya, kita kalau untuk saya dapatkan sangat berkesan buat saya. Dan ini kan beliau mau pulang, saya mohon maaf banget yang sebesar-besarnya mungkin ada tutur kata, salah kata yang kurang berkenan di hati panjenengan. Saya mohon maaf yang sebesarnya. Ya mungkin saya nggak bisa membalas apa-apa, mungkin Allah Subhanahu wa taala yang bisa membalas, dan hanya saya bisa mendoakan semoga panjenengan nanti setelah pulang ke Indonesia tambah semuanya yang baik-baik, tambah segalanya, tambah berkah usianya, berkah dunia akhiratnya lah terutama gitu. Dan saya mohon maaf karena memang ini hari-hari terakhir, karena nanti saya pulang, terus nanti hari Rabu beliau mau pulang, ya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Mungkin sekian Pak. Sama-sama kita juga sama, namanya manusia itu kadang tidak kita sadari tempatnya salah dan dosa, dan setelah kita berinteraksi tentunya ada tutur kata atau perilaku atau mungkin apa yang kadang apa ya, kalau neng komunikasi kan ngono kae hai kadang suasananya yang satunya mungkin kurang penak, kita nggak tahu kalau dia lagi nggak enak, akhirnya kita nyuruh seadanya, kita bentak atau apa. Itulah manusia. Tapi orang yang paling baik adalah di antara kamu dan dia mau mengerti dan mau memaafkan di saat dirimu ada kesalahpahaman yang mungkin tidak pernah disengaja. Karena yang terbaik adalah apa? Orang yang menerima njaluk sepuro itu lebih abot ketimbang uang sing nyepuro. Biasanya aku toh ketika bersalah saya mau minta maaf itu enak gengsi, enak iki dan itu. Itulah padahal orang yang tercatat baik, orang yang mau minta maaf duluan dan orang yang mau menerima permaafan itu. Mudah-mudahan apa ya jenenge silaturahim kita, kebersamaan kita itu tidak hanya di dunia saja, tapi nanti juga sampai di akhir hayat nanti, sampai di akhir nantilah. Seperti itu. Oke, terima kasih teman-teman semua yang sudah menonton video ini. Jangan lupa nanti subscribe channel saya, mungkin nanti biar bisa lebih berkembang lagi. Dan saya mohon maaf apabila ada tutur kata di video ini mungkin kurang berkenan, saya mohon maaf. Dan saya tutup dengan
dengan kata-kata terakhir jenengan nih. Kata-kata terakhir untuk Korea Selatan. Apa ini? Oke. Satu kata aja. Untuk Korea Selatan. Apa terima kasih, apa gimana? Kamsahamnida. Nomu 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 himdrudu bahasa Koreanya, walaupun kamu susah, walaupun kamu bekerja keras, walaupun kamu lelah, tetapi Korea Selatan juga telah memberikan pesona yang luar biasa. Bukan hanya masalah materi, tapi di Korea kita dicetak menjadi orang-orang yang alhamdulillah sampai saat ini mempunyai pengalaman yang tidak diragukan lagi seperti itu. Banyak pengalaman yang kamu raih di Korea Selatan, tapi itu saran saya, jangan pernah engkau lupakan Tuhanmu, karena disitulah kita bernaung kepada Tuhan, jalur pusat, insya Allah keberkahan akan kita dapatkan. Oke. Berarti intinya buat kata-kata untuk Korea berarti Samsamita Sarangyo. Terima kasih. Oke, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.